Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kartikasari dengan NIM 21811334116, kelas Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Berpikir rasional. Berpikir rasional merupakan cara berpikir yang realistis, tanpa emosi, tanpa memakai perasaan, dengan melihat dari segala aspek baik data maupun fakta. Terdapat 5 cara berpikir manusia, yaitu berpikir secara melamun, berpikir secara mengingat, berpikir secara imajinatif, berpikir secara taktis, serta berpikir secara percaya. Istilah dalam administrasi. Yang pertama, administration, yaitu kesatuan dari harta, kekayaan, dan personil di sebuah organisasi. Lalu administrator, yaitu orang yang mengelola atau menjalankan administrasi. Selanjutnya administer, yaitu tugas serta tanggung jawab administrator kepada atasannya. Lalu administrare, yaitu tugas dari administrator secara menyeluruh atau dapat disebut pelaksanaan ketatausahaan. Yang terakhir administro, yaitu pola manajemen organisasi atau perusahaan. Pengertian administrasi. Kata administrasi dari bahasa Belanda yaitu administratie, yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis, kearsipan, serta surat menyurat. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani yaitu administrare, yang artinya pada serta administrare melayani. Dapat disimpulkan dari dua pengertian di atas bahwa administrasi adalah pelayanan kegiatan tata usaha kantor yang mencangkup pelayanan pengetikan atau komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Ilmu administrasi adalah cabang atau kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Pola perkembangan ilmu administrasi sebagai seni, yaitu fase prasejarah, fase sejarah, serta fase modern. Fase prasejarah mencangkup fase Mesopotamia, fase Babilonia, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Romawi kuno, serta Yunani kuno. Fase sejarah dengan karakteristiknya yaitu timbulnya gereja Katolik Roma bukan saja karena ajaran-ajarannya yang suci, tetapi telah memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan teori administrasi. Perkembangan semakin pesat dengan timbulnya revolusi industri di Inggris yang mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam administrasi. Revolusi industri tersebut dipercepat dengan penemuan mesin-mesin produksi. Fase modern. Pada fase modern ini, administrasi mulai berdua status, yaitu administrasi sebagai seni dan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Fase modern ini ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.B. Taylor, seorang sarjana pertambangan dari Amerika Serikat yang mengadakan penyelidikan-penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas pekerja. Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, tahap survival terjadi pada tahun 1886 sampai 1930. Dilanjutkan tahap konsolidasi dan penyempurnaan, terjadi pada tahun 1930 sampai 1945. Selanjutnya tahap human relation, terjadi pada 1945 sampai 1959. Yang terakhir, tahap behavioralisme, terjadi pada 1959 sampai sekarang. Unsur administrasi. Terdapat beberapa unsur administrasi. Yang pertama, organisasi. Di dalam sebuah organisasi terdapat kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan, penyusunan, pembagian tugas dari suatu usaha kerjasama di dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen. Kegiatan di dalam manajemen untuk dapat menggerakkan segenap orang serta juga kemudian mengarahkan seluruh fasilitas guna mencapai tujuan yang sudah atau telah ditentukan. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, serta juga gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya.
Komunikasi di dalam aktivitas administrasi dapat dilakukan dengan secara verbal melalui bahasa tubuh ataupun secara tertulis. Kepegawaian. Dalam kepegawaian di dalam administrasi dimulai dari penerimaan, pembimbingan, pengangkatan, penempatan, pengarahan, promosi, serta pemberhentian atau pensiun. Selanjutnya keuangan. Keuangan di dalam administrasi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan di dalam hubungan kerjasama, di antaranya adalah pengelolaan segi pembayaran, pertanggungjawaban biaya, penentuan sumber-sumber biaya, cara-cara mendapatkan biaya, serta lain sebagainya. Selanjutnya perbekalan. Perbekalan merupakan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan serta peralatan yang diperlukan suatu organisasi. Beberapa kegiatannya ini ialah penyimpanan barang, penggandaan barang, sampai pada pemusnahan barang yang sudah tidak diperlukan. Selanjutnya ketatausahaan. Ketatausahaan di dalam administrasi ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha. Misalnya seperti pengiriman, penyimpanan, pencatatan, dan lain-lain. Biasanya kegiatan atau aktivitas tata usaha ini dikenal dengan sebutan office work yang dilakukan di dalam kantor. Yang terakhir hubungan masyarakat atau humas. Humas atau bisa disebut juga public relation, ini merupakan suatu bagian dari organisasi yang memiliki fungsi untuk melakukan hubungan, interaksi, serta juga kerjasama dengan masyarakat yang terkait, yaitu dengan organisasi tersebut. Tujuan dari kegiatan atau aktivitas humas tersebut ini merupakan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat terhadap organisasi itu secara sadar serta sukarela. Pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi dibagi menjadi dua, yaitu administrasi negara serta administrasi niaga. Administrasi negara adalah kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha dalam bidang kenegaraan. Administrasi negara bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sedangkan administrasi niaga yaitu kegiatan-kegiatan atau proses atau usaha yang dilakukan di bidang swasta. Administrasi negara bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Fungsi administrasi. Terdapat beberapa fungsi administrasi, yaitu fungsi rutin. Fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Lalu fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Lalu ada fungsi analis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu, serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir, fungsi manajerial, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Ilmu organisasi. Ada beberapa unsur organisasi, yaitu sekelompok orang, kerjasama, serta tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama. Pengertian ilmu organisasi adalah sekelompok pengetahuan yang disusun secara teratur dan sistematis berdasarkan kepada suatu prinsip asas-asas kebenaran yang berlaku secara umum dan dipelajari secara terus-menerus serta mempunyai objek atau sasaran organisasi. Tipe sistem organisasi yang pertama, sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak merespons segala sesuatu di luar dirinya sendiri. Yang kedua, sistem terbuka, yaitu sistem yang kegiatannya merespon pengaruh luar, yaitu lingkungan. Organisasi sebagai sistem terbuka bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dengan memperhatikan keseimbangan terhadap kondisi lingkungan. Teori organisasi. Terdapat 3 teori organisasi, yaitu teori klasik, teori neoklasik, serta teori modern. Teori klasik mencakup birokrasi, merupakan aturan yang tegas, impersonal, objektivitas, dan kedisiplinan yang tinggi. Selanjutnya, manajemen ilmiah, yaitu konsep yang meletakkan prinsip ilmiah yang diperoleh melalui penelitian sebagai acuan dalam menjalankan kerjasama. Lalu teori administratif, yaitu prinsip manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, serta budgeting.
Teori neoklasik. Teori neoklasik ini muncul sebagai kesimpulan dari serangkaian percobaan yang dilakukan oleh Elton Mayo. Percobaan tersebut mempelajari pengaruh kondisi fisik ruang tempat bekerja dengan prestasi kerja. Secara tidak sengaja, percobaan ini menunjukkan bahwa faktor ikatan sosial memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja. Yang terakhir, teori modern. Teori ini menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi. Diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh John Woodward pada tahun 1950 di Inggris. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh kelompok teknologi dengan karakteristik yang bisa jadi berbeda dengan perusahaan lain. Adaptasi terhadap lingkungan juga menjadi faktor dalam keberhasilan organisasi. Ilmu manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu atau seni mengenai perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan segala sumber daya yang dimiliki dan digunakan atau dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Lalu fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi. Pengertian sistem informasi secara umum yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan organisasi perusahaan. Fungsi sistem informasi yaitu meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan sistem, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi, serta mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Kegiatan sistem informasi yang pertama, input, yaitu menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses. Selanjutnya ada proses, yaitu menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. Lalu output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses di atas tersebut. Lalu penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. Selanjutnya, contoh kegiatan sistem informasi. Penjualan dan pemasaran, operasi, penelitian dan pengembangan dan medis, keuangan, sumber daya manusia, produktivitas, manajemen informasi, serta kecerdasan bisnis. Demikian penyampaian materi mengenai dasar-dasar ilmu administrasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.